Hari ini gue kacau gara-gara ngumpet di kamar pacar gue. Pas orang tuanya yang super disiplin tiba-tiba pulang. Untuk ringkasannya, gue kejebak di kamar pacar gue. Sementara dia sama keluarganya lagi makan malam di bawah. Gue belum makan dari pagi, belum mandi, dan sekarang gue kebelet banget mau boker. Sedikit cerita, sejak lockdown gara-gara COVID-19, gue nggak ketemu pacar gue lebih dari sebulan. Pemerintah di sini baru aja ngelonggarin karantina. Jadi kita boleh keluar rumah, tapi nggak boleh nongkrong di keramaian. Gue bangun sekitar jam 11 siang, gara-gara ditelepon pacar gue. Dia bilang orang tuanya lagi keluar rumah buat beli sesuatu. Gue mikir, oke, gue kesana aja. Sekalian balikin kamera yang gue pinjem. Terus mungkin kita bisa duduk di mobil gue di sekitar komplek rumahnya buat ngabisin waktu bentar. Semuanya serba buru-buru. Karena orang tuanya baru aja keluar rumah pas gue juga berangkat dari rumah gue. Jarak rumah gue ke rumah dia sekitar 20 menit. Dia yakinin gue kalau orang tuanya bakal keluar minimal 1,5 jam. Karena mereka mau makan siang. Gue ngebut secepat yang gue bisa. Nyampe di depan rumahnya, jemput dia, terus kita pergi parkir di dekat situ buat ngobrol bentar. Beberapa menit kemudian gue nanya, dia bawa air minum atau enggak? Karena sebelumnya gue udah minta. Ternyata dia nggak bawa. Terus dia bilang, "Kenapa nggak masuk ke rumahku aja bentar buat minum? Orang tuaku pulangnya masih lama kok." Gue langsung bilang, "Oke deh, jelas aja. Masuk rumah, minum air." Terus kita duduk di sofa sambil pelukan. Sebenarnya gue agak parno, tapi gue udah lama banget nggak ketemu dia. Jadi gue butuh mesra-mesraan tipis. Sekitar 10 menit kemudian, kita dengar suara mobil berhenti di luar rumah. Dan disitulah semuanya kacau. Itu orang tuanya. Mereka cuma keluar sekitar 40 menit. Kita langsung panik berat. Untungnya gue parkir mobil agak jauh dari rumahnya dan sandal gue bawa masuk. Sempet kepikiran buat jujur aja dan bilang gue numpang ke toilet, tapi nyokapnya itu ribet banget. Dia pasti bakal mikir pacar gue bohong dan pacar gue bakal kena masalah. Lagi pula gue juga belum pernah kenalan ke orang tuanya secara resmi sebagai pacarnya. Kalau lo dari keluarga Asia, atau pernah dengar stereotip orang tua Asia yang super ketat soal hubungan, itu beneran kejadian di gue. Kita berdua langsung lari ke kamarnya, dan gue ngumpet di balik pintu kamar. Perlu lo tahu, kamarnya kecil banget. Ukurannya kira-kira cuma muat 2 kasur single. Nggak bisa ngumpet di kolong kasur, karena pintunya harus selalu kebuka. Dan dari tangga, bisa langsung kelihatan kolong kasurnya. Satu-satunya tempat, ya cuma di balik pintu. Gue berdiri kaku kayak patung. Sementara dia turun ke bawah buat nyapa orang tuanya. Gue bisa dengar mereka masuk ke rumah. Dan gue nempel ke tembok sekuat mungkin. Abis itu dia naik lagi ke kamar. Dengan muka panik. Tapi gue bilang, "Tenang, gak apa-apa. Kita coba bikin rencana dulu." Dia setuju. Terus dia turun lagi buat makan dulu sama keluarganya. Itu artinya gue harus diem total, tanpa kipas, tanpa AC. Jadi gue keringetan parah. Sekitar jam 1 siang, dia naik lagi. Kita dengar baik-baik apakah orang tuanya mau naik ke atas atau enggak. Biasanya abis makan siang mereka duduk di bawah, terus tidur siang, dan hari itu mereka beneran gitu. Gue agak lega karena akhirnya gue bisa duduk di lantai. Ruang antara pintu sama mejanya itu sempit banget, nggak nyaman, tapi gue bisa nggak komplain. Jam 2 siang, bokapnya naik ke atas buat mandi. Kamar pacar gue persis di sebelah kamar mandi. Jadi, gue bisa dengar suara percikan air. Tapi kabar baiknya, pacar gue ada di kamar pura-pura kerja. Jadi bisa ngawasin. Aneh banget rasanya gue berdiri di balik pintu sambil saling lihat-lihatan sama dia. Abis mandi, bokapnya pergi jaga toko punya keluarganya. Jadi tinggal nyokapnya doang di bawah. Nyokapnya nelepon lama banget. Itu bikin gue agak bisa santai. Gue sama pacar gue sempet cium-ciuman dikit buat nenangin diri, dan jujur aja, itu lumayan bantu. 3 jam berikutnya, nyokapnya tetap di lantai bawah. Dan kita terus nyoba mikirin rencana. Tapi semuanya tergantung jadwal orang tuanya, yang mana nggak bisa diprediksi. Gue nggak bisa loncat lewat jendela, karena ada teralis, dan nggak bisa dibuka sama sekali. Sekitar jam 5:30 sore, bokapnya pulang dan hampir masuk ke kamar pacar gue. Dia minta pacar gue buat ngeprint sesuatu. Dan pacar gue langsung jalan ke pintu buat ngehalangin dia masuk. Gue bisa dengar suara bokapnya tepat di depan pintu. Untungnya dia pergi dan turun buat nonton TV. Dan sumpah, alam semesta kayak pengen nyiksa kita.
Karena setelah itu, nyokapnya malah naik ke atas dan mondar-mandir di lantai atas. Pacar gue langsung setel video rekaman orang lagi rapat online. Jadi dia bilang ke nyokapnya kalau dia lagi rapat. Dan langsung nutup pintu. Kaki gue akhirnya bisa istirahat karena gue bisa duduk. Jam 7 malam, nyokapnya manggil dari lantai bawah karena udah waktunya makan malam. Dan disitulah posisi kita sekarang. Sekarang jam 9 malam pas mulai gue nulis ini. Dan gue bisa dengar mereka ngobrol di bawah. Pacar gue matiin lampu kamar, kipas, dan AC. Jadi gue basah kuyup sama keringat di dalam gelap. Gue duduk, tapi kaki gue kesemutan parah. Gue pengen berdiri tapi tempatnya sempit banget. Gue takut bunyi. Oh iya, inget gue bilang, belum makan dan kebelet boker. Sekarang itu kerasa banget, perut gue bunyi, kentut nggak kekontrol. Gue takut banget ketahuan. Karena orang tua gue juga bakal ngebinih gue kalau tahu gue ada di kamar pacar gue. Gue sama pacar gue bakal diskusiin rencana kabur pas dia naik lagi. Pas mereka udah selesai makan. Pacar gue bawain gue air sama biskuit. Tapi gue nggak nafsu makan. Gue juga nggak mau minum banyak-banyak karena takut makin pengen ke toilet. Dia turun lagi buat cuci piring. Jam 9 malam, pacar gue udah di kamar. Dia bilang ke keluarganya kalau dia lagi main game sama teman-temannya. Jadi semoga orang tuanya nggak masuk. Kita mau susun rencana kabur sekarang. Akhirnya gue bisa lurusin kaki. Kita pun mulai nyusun rencana. Jam setengah 10 malam, kita nunggu orang tuanya naik ke kamar mereka. Dia bakal cek pintu kamar orang tuanya ketutup apa enggak, dan mereka lagi ngapain. Habis itu, pacar gue bakal bawa gue turun ke gudang buat ngumpet. Terus, dia bilang ke orang tuanya kalau dia mau cari udara segar di teras. Jadi jangan kaget kalau pintu rumah nggak dikunci. Pacar gue bakal buka pintu depan dan pagar kecil depan rumah. Ninggalin kebuka sebentar. Tenang aja, kompleknya berpagar dan dijaga. Jadi relatif aman. Sebelum itu, dia bakal cek lagi orang tuanya di kamar mereka. Kalau udah aman, dia bakal jemput gue di gudang. Lalu gue langsung keluar rumah dan ngumpet di balik tiang depan rumah dia. Dia bakal ngunci semua pintu lagi. Naik ke atas. Pastiin orang tuanya nggak ngeliat. Terus gue jalan ke mobil supaya anjingnya nggak kaget. Kedengerannya masuk akal, karena dia paling tahu jadwal orang tuanya. Rencana itu bikin deg-degannya berkurang. Kita pelukan dan main game sampai orang tuanya tidur sekitar jam 11. Kita siap-siap, sambil nenangin diri, nunggu orang tuanya tidur. Di jam 11, orang tuanya belum tidur. Aneh banget. Nyokapnya malah mutusin buat bikin kue jam setengah 11 malam. Gue mulai mikir, mereka kayaknya udah curiga. Pacar gue langsung turun ke lantai bawah, dan nyokapnya udah selesai bikin kue dan bilang mau tidur. Tinggal bokapnya yang masih nonton TV. Nyokapnya baru aja lewat depan kamar pacar gue. Masuk ke kamar tidurnya. Bokapnya juga lagi siap-siap mau tidur. Rencananya kami bakal berjalan sebentar lagi, karena tahap pertama rencana mau mulai. Nyokapnya udah tidur, tapi bokapnya masih nonton TV. Sekarang udah jam setengah 12, dan dia masih tetap nonton TV di lantai bawah. Tapi setidaknya nyokapnya udah di kamar. Rencana udah bisa jalan karena bokapnya sekarang di kamar mereka. Dan pacar gue lagi ngetes jalur pelarian ke gudang. Sebelum turun ke lantai bawah, gue sempetin minum seteguk air terakhir, terus jalan ke gudang. Tahap pertama, beres. Bokapnya lagi mandi, pintu kamar orang tuanya ketutup. Tinggal pintu depan sama pagar. Pacar gue niat mau buka pintu sama pagar. Dan gue harus nunggu dia. Tapi ada sedikit perubahan. Gue bisa keluar rumah bareng dia karena anjingnya nggak gonggong. Bagus deh, dia langsung buka pagar. Sambil udah dikasih sinyal aman, gue mikirin cara keluar pagar dengan nunduk. Sekarang lagi pura-pura diam di teras sambil foto-foto sesuai rencana. Kita nggak boleh buru-buru. Apalagi anjingnya deket banget sama gue dan mulai ngendus-ngendus dari balik pagar. Ya Tuhan, jangan gonggong. Akhirnya gue berhasil keluar pagar dan langsung nyalain mobil, dan jantung gue deg-degan banget. Gue udah aman dan bisa langsung pulang. Rencana berhasil di jam 11 lewat 53 menit malam. Pas jam 12 lewat 15 menit malam, gue udah di rumah sambil minum Milo panas, dan ketawa-ketawa di telepon sama pacar gue, ngebahas kejadian hari ini. Deg-degannya nyata banget. Bagian paling lucu dan bikin pacar gue khawatir, itu adalah pas gue akhirnya boker setelah makan di rumah. Parah banget. Gue sampai sembelit gara-gara kurang minum. Sekarang kaki gemeteran dan pantat juga sakit. Nggak enak sama sekali. Sekarang
waktunya tidur. Selamat malam semuanya. Selesailah cerita tentang gue yang kacau gara-gara ngumpet di kamar pacar gue, pas orang tuanya yang super disiplin tiba-tiba pulang. Sekian cerita hari ini. Salam Divinator.